berkawan dengan orang-orang yang baik. Bukan berarti kita dia memilih-milih teman, ya. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan yang lain, ya. Bisa saja kita kenalan dengan orang-orang. Semua orang bisa kita kenalan walaupun ya beda agama, tetapi untuk mencari teman itu kita memilih-milih teman yang bisa membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti saya misalnya teman-teman sahabat-sahabat sekalian sudah berada di surga, kemudian mencari mana itu yang namanya Maulana, tidak ada. Kemudian teman bisa mendatangi saya, ya, mengulurkan tangan saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita lebih soleh, kita punya lebih amal lebih banyak. Itu adalah teman saya yang saya temani berjamaah, yang saya temani salat baca Al-Quran, yang saya temani melakukan kerja-kerja sosial. Ya Allah, saya ingin mengangkat teman saya. Bisa. Jadi jangankan di dunia kita memilih-milih teman, maka di akhirat juga kita akan mendapatkan hasilnya, ya. Karena teman yang baik adalah teman yang senantiasa mengajak kita kepada kebaikan. Nah sekarang kan ada juga begini. Di situ dilihat seorang teman ketika kita sakit, iya. Kalau macingkan kita istilahnya sehat, banyak teman kita temani kongko-kongko di warkop, ya, naik motor sama-sama, ya, traktir bakso sama-sama, tanggal baru ya kita main gaji pertama misalnya, banyak yang begitu. Tapi ketika kita sakit, ya, di situ bisa dipilih-pilih teman yang bisa datang ke rumah untuk menjenguk kita. Padahal itu adalah salah satu kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya untuk saling mengunjungi ketika ada saudaranya yang sakit. Ya. Jangankan untuk datang menjenguk, untuk SMS, WA, japri saja tidak pernah. Nah, sehingga berlaku pepatah yang namanya ada uang aban disayang, tidak ada uang aban ditendang, ya. Makanya kita harus memilih-milih juga teman, karena teman ini yang akan mengajak kita, ayo kita taklim, ayo kita salat, ayo kita pergi di acara-acara kebaikan, ya. Jadi bedakan antara teman memang yang karena ada juga teman itu yang kalau dia berbuat salah ya dia biarkan kita salah, tidak dia peringatkan. Makanya ketika kita ada teman yang mengingatkan kita, yang senantiasa mengingatkan, kita harus bersyukur karena orang itu yang dikirim untuk kita, untuk mendampingi kita, untuk mengingatkan. Ya Allah, terima kasih atas kepada saya, karena Allah selalu bersama kita. Nah, tetapi Allah kan tidak tampak, makanya dia kirim orang-orang yang ada di dunia ini untuk mendampingi kita, seperti dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didampingi dengan orang-orang yang teman-teman sahabat-sahabat yang luar biasa. Ada Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal sebagai seorang bijaksana, Umar bin Khattab yang dikenal sebagai ketegasannya, sahabat yang paling tegas. Kemudian ada Utsman bin Affan yang dikenal sebagai seorang yang dermawan. Ada Ali bin Abi Thalib yang dikenal sebagai gudangnya ilmu. Nah, ini sebenarnya yang harus kita cari ketika kita misalnya menjadi seorang pemimpin atau jadi seorang bupati. Yang pertama, cari orang yang bijaksana, ya. Cari orang yang bijaksana yang mampu menjadi penasihat kita. Jangan karena hanya balas jasa diambil, ya, karena dia jadi tim sukses kita, dia yang paling banyak dananya diambil, ya, tidak bijaksana, ya. Kemudian cari orang yang tegas seperti Umar bin Khattab. Kalau dia bilang ya jangan. Misalnya ada pendamping seorang bupati atau seorang presiden, ya, dia bilang tidak bisa. Tapi kalau ada pelapisnya, dia bilang masih bisa, itu diatur demikian, iya. Ketegasannya hanya karena kepentingan. Kemudian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling
yang dikenal sebagai godaannya ilmu, dan Rasulullah sendiri mengakui bahwa orang yang paling cerdas di antara sahabat saya dan lebih banyak ilmunya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Makanya Ali bin Abi Thalib dipanggil sebagai imam. Iya. Karena dia punya ilmu yang baik.